gitu. Anak di bawah umur kan kebutuhannya beda sama anak-anak yang dewasa. Makanya sebenarnya terawat Mbak, jelas terawat. Nah, maka dari itu dokumen selain terawat dalam segi dokumen itu juga harus. Berita yang lagi rame teman-teman, sosok YouTuber Pratiwi Novianti. Dia nggak terima lantaran anak asuhnya diambil paksa oleh dinas sosial. Dia memiliki anak bayi-bayi yang diasuhnya, yang dirawatnya dengan kocek sendiri, duit sendiri, dana sendiri. Menurut dia tidak ada 1% pun bantuan dari pemerintah untuk bisa membiayai kehidupan bayi-bayi tersebut. Bahkan ada juga ibu dan bayinya juga ikut berserta Teh Novi ini. Kemudian Teh Novi juga menjadi kecewa karena sudah merawat bayi-bayi ini sekian bulan atau sekian tahun, kemudian diambil paksa oleh dinas sosial. Alasannya prosedurnya, masalah prosedur yang kurang lengkap. Masalah prosedur haruskah dipersulit? Sebenarnya ketika ada seseorang yang memiliki jiwa kemanusiaan yang begitu besar, rumahnya dijadikan tempat penampungan, membiayai kehidupan bayi-bayi itu dengan uangnya sendiri, itu sebenarnya memperingan tugas dinas sosial. Tinggal dinas sosial ini bagaimana untuk memberikan kemudahan agar Teh Novi ini bisa melengkapi prosedurnya dengan baik. Tidak seperti diambil paksa dan lain sebagainya. Harusnya, kalau menurut saya loh ya, dinas sosial lebih mengutamakan perhatiannya, target operasionalnya pada anak-anak yang terlantar di pinggir jalan. Banyak loh pengemis ini menggendong bayi, banyak loh yang orang ngamen menggendong bayi di tengah panasnya terik matahari, di tengah debu yang sebegitu. Tentunya itu sangat membahayakan kesehatan bayi tersebut. Kalau bayi yang sudah mapan di tempat yang aman, mungkin akan ada kemudahan yang harus diberikan kepada Teh Novi ini untuk melengkapi prosedurnya. Ya, semoga saja masalah ini cepat selesai. Kita nggak tahu masalahnya apa di sini. Yang ingin saya prediksi adalah apakah Teh Novi nanti akan bisa bersama kembali dengan anak asuh? Karena itu yang diharapkan oleh Teh Novi ya. Semoga ada kemudahan dari pemerintah untuk bisa mewujudkan impian dari Teh Novi ini. Maka Teh Novi nanti akan ada kemudahan untuk bisa bersama bayi-bayinya kembali. Ada simbol menara putus, sebuah kejadian tiba-tiba yang membuat impiannya, harapannya untuk bisa merawat bayi-bayi itu sampai nanti kandas. Ada menara putus, kejadian yang tiba-tiba terjadi, seperti petir meledek duar, kayak gitu. Selanjutnya, rencana-rencana. Ada setengah hati. Ada justice, keadilan, atau proses hukum, atau prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Harapan dan impian. Ada pihak ketiga nanti. Ada ego di sini. Oh, di sini ada pihak ketiga yang mungkin yang mungkin sudah memberikan informasi begini dan begitu, sehingga terjadilah upaya-upaya dinas sosial untuk mengambil bayi tersebut. Kalau dari sini teman-teman, kartunya Teh Novi ini masih kurang bagus ya. Untuk Teh Novi bisa bersama anak-anaknya atau tidak.
ada simbol Raja Tongkat. Masih abu-abu teman-teman, masih melalui proses yang panjang di sini teman-teman. Ini teman-teman, ada transformasi, ada kejadian yang mendadak yang membuat anak-anak tersebut, bayi-bayi tersebut diambil oleh dinas sosial. Padahal di sini Teh Novi sudah merencanakan sesuatu untuk mereka, merencanakan masa depannya untuk mereka, merawat dengan baik dan lain sebagainya. Disinilah membuat Teh Novi menjadi menjadi kecewa terhadap dinas sosial, karena di sini dia berusaha untuk membantu menolong bayi-bayi tersebut, tapi yang ada terganjal dengan adanya prosedur-prosedur. Ada simbol justice di sini. Prosedur-prosedur yang harus dilengkapi, yang harus dipatuhi. Ini yang membuat Teh Novi kecewa. Karena memang teman-teman, untuk mengadopsi anak itu prosedurnya rumit. Ya, harus melalui sidang pengadilan juga nantinya dan lain sebagainya. Di sini juga keluar simbol justice-nya. Jadi kalau merawat dengan bayi yang bisa dikatakan 1, 2, hampir 10, tentunya ini prosedurnya juga semakin rumit yang harus dilalui Teh Novi. Masing-masing anak harus melalui sidang dan lain sebagainya. Tentunya itu sangat sulit, sangat berat untuk Teh Novi. Alangkah baiknya jika ada kemudahan-kemudahan dari pemerintah untuk bisa agar Teh Novi ini merawat bayinya. Misalnya diberi badan hukum ataukah apalah ya, saya nggak mudeng itu, yang bisa membuat Teh Novi merawat bayi-bayinya. Dan alangkah baiknya kemudian juga dibantu pendanaannya. Karena selama ini Teh Novi sudah mengeluarkan uangnya sendiri untuk merawat mereka dari kelahiran dan hingga sudah menjadi anak yang lucu-lucu tersebut, ya, uangnya sendiri. Jadi di sini agak rumit juga masalah yang akan dihadapi Teh Novi. Kemudian di sini harapan Teh Novi agar bisa bersama kembali. Cuman di sini ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang mungkin memberikan masukan-masukan sehingga upaya-upaya Teh Novi untuk merawat mereka menjadi kandas, ya. Ada pihak ketiga, ada simbol perahu layar yang artinya proses perjalanan, juga ada simbol pihak ketiga yang pada akhirnya ada ego di sini, ada ego, dan berakhirlah cita-cita dari Teh Novi ini untuk bisa merawat anaknya, berakhirlah di sini. Jadi teman-teman, mungkin orang ketiga ini adalah pihak dinas sosial, di mana pihak pertama kan Teh Novi, pihak kedua orang tua. Orang tuanya kan juga ada yang dirawat Teh Novi juga. Yang ketiga adalah pihak yang pada akhirnya berseteru dengan Teh Novi ini, dan pupuslah harapan Teh Novi untuk bisa merawat bayi-bayi tersebut. Ada the world. Tapi di sini, di yang terakhir ini ada simbol raja bawa tongkat. Raja ini memiliki kekuasaan, tongkat ini mandat, amanah, pekerjaan. Nah, apakah ini pertanda baik untuk Teh Novi, di mana nantinya dia diberi kepercayaan setelah melalui proses yang panjang? Karena di sini baris pertama dengan baris kedua ini kartunya masih ruwet, ya, masih ruwet untuk Teh Novi. Jadi ada proses panjang ketika Teh Novi mau bersama kembali dengan bayi-bayinya. Cuman di sini ada simbol raja tongkat, yang artinya semoga saja Teh Novi nanti diberi kepercayaan untuk bisa merawat bayi-bayi tersebut. Semoga saja. Cuman ya di sini melalui proses yang panjang teman-teman. Tidak sehari, 2 hari, mungkin juga berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
harus melalui ini dan itu, dikarenakan di sini juga ada simbol justice, simbol proses hukum yang harus dilewati, yang harus dilengkapi untuk bisa mengadopsi anak-anak tersebut, bayi-bayi tersebut. Nah, ketika pemerintah mengetahui jiwa kemanusiaan Teh Novi yang begitu besar, tidakkah tergugah hatinya untuk memberikan kemudahan? Karena di sini Teh Novi berarti sudah membantu kinerja dinas sosial, meringankan kinerja dinas sosial. Nggak bisa dipungkiri panti asuhan, panti penampungan itu sangat terbatas, baik tempatnya maupun baik karyawannya yang merawatnya. Disinilah harusnya kemanusiaan itu lebih utama daripada prosedur. Prosedur yang nomor 2, kemanusiaan yang nomor pertama. Ketika sudah mengetahui jiwa kemanusiaan yang besar, tentunya harus ada kemudahan di prosedurnya. Di sini ingin saya gali lagi, apakah akan ada yang membantu Teh Novi untuk melewati masa-masa yang sulit ini? Apakah ada yang membantu Teh Novi nantinya untuk melewati masa-masa sulit ini? Kalau Teh Novi berjuang sendiri ya sulit ya, karena yang dirawat Teh Novi ini beberapa bayi, banyak, entah 10 entah berapa ya. Tentunya itu juga kalau Teh Novi sendiri yang berpikir untuk adopsi yang begini pasti akan bingung juga. Apakah akan ada orang yang membantu Teh Novi untuk mewujudkan impiannya? Ada kebangkitan kesadaran, ada nanti yang membantu, dan semoga saja Teh Novi bisa bersama kembali dengan bayi-bayinya di suatu saat nanti. Ya, di sini ada kebangkitan kesadaran, ada bersulang bersama 3 jangkir. Saya mengartikan ada kesadaran seseorang yang pada akhirnya membantu Teh Novi untuk bisa mewujudkan impiannya, bisa bersama kembali dengan bayi-bayinya. Tapi ya begitu, di sini ada simbol kekuatan, harus strength, harus kuat di sini orang yang membantu Teh Novi ini. Ya, semoga saja ada kemudahan di sini karena jiwa Teh Novi, jiwa kemanusiaan yang kita juga tahu begitu tulusnya dia merawat bayi-bayi tersebut. Semoga ada kemudahan dipertemukan kembali dengan bayi-bayinya. Intinya dari prediksi ini prosesnya masih panjang ketika dia ingin bisa bersama kembali dengan bayi-bayinya. Ada prosedur-prosedur yang harus dilewati dan prosedurnya itu begitu berat. Tapi nanti akan ada sosok yang membantu. Tapi sosok yang membantu ini tetap akan melewati prosedur-prosedur yang berat tersebut. Tentunya ya kita doakan saja yang terbaik agar diberi kelancaran buat Teh Novi.